Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel Azik. Jadi di video kali ini aku akan membacakan komentar dari video yang saat ini viral tentang 500 TKA Cina yang akan masuk ke Indonesia. Aduh, agak pusing ya beritanya. Berita ini ditayangkan oleh TV One dan disebarkan ke Facebook 1 hari yang lalu dan dibagikan sebanyak 53.706 dan dikomentari 9.000 lebih, hampir 9.500. Sangat pesat sekali masyarakat Indonesia menanggapi berita ini karena mungkin ini menyangkut hak-hak mereka atau kegundah-gulanaan mereka di saat COVID-19 sedang merajalela di Indonesia, tapi ada TKA Cina yang akan masuk ke Indonesia. Jadi agak memusingkan atau meresahkan hati masyarakat mungkin ya. Tapi sebelum kalian nonton video ini, tolong tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya supaya kalian tahu ketika aku update, oke? Jangan lupa aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, tekan. Oke. Langsung aja ke komentar yang pertama. Sungguh aneh negeriku, rakyat sendiri disuruh berdiam diri di rumah karena corona. Bahkan banyak yang menderita karena sudah tidak ada lagi pekerjaan. Mudik nggak boleh. Katanya yang melanggar dikenakan sanksi. Ini nenek moyang corona dimasukkan dan bebas keluar masuk Indonesia. Hancur. Pribumi dimatikan secara pelan-pelan. Ya, mungkin itu adalah salah satu keresahan masyarakat Indonesia melihat kondisi saat ini. Memang benar ketika kita mudik dilarang, pulang kampung dilarang. Tapi kenyataannya malah orang dari luar Indonesia dibolehkan masuk. Next. Sesak rasanya dadaku di saat seperti ini lihat kabar kayak gini. Ya Allah, lindungilah negeriku dan rakyat Indonesia yang tersakiti. Ini akibat balas jasa mungkin. Sungguh melukai hati rakyat yang sedang menghadapi musibah COVID-19. Semoga para pemimpin di pemerintahan yang bersumpah sesuai dengan agamanya masing-masing bilang akan berjuang demi rakyat mendapatkan balasan yang setimpal. No comment. Next. Sangat tidak adil ini semua. Sebenarnya apa maksud ini semua? Kok bisa pemerintah pusat memberikan izin masuk TKA ini ke negara Indonesia? Saya aja asli rakyat Indonesia pulang dari Medan ke Padang tidak diperbolehkan di perbatasan Sumatera Barat masuk kampung saya sendiri. Sungguh teganya petugas di perbatasan ini. Suruh saya putar balik ke Medan. Padahal saya pulang karena terpaksa, karena gak ada lagi untuk biaya hidup saya sehari-hari di Medan ini. Duh, kasihan ya kalau misalkan udah kayak gini, ketika kita mau pulang ternyata kita dijegat dan disuruh kembali ke perantauan. Sedangkan di perantauan itu sudah tidak ada pekerjaan dan di perantauan itu membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit. Kalau misalkan di rumah sendiri kan mau makan, apalagi yang misalkan punya tani ya, punya sawah, mau makan gak usah beli. Tapi kalau misalkan di perantauan itu beras habis beli, temen nasi gak ada beli. Kalau di kampung itu seada-ada gitu, misalkan ada kangkung tinggal metik di kebun, apa-apa tinggal metik gitu seadanya. Tapi kalau di kota tanpa uang itu nggak bisa. Curhatan karena saya juga perantau. Next. Pantesan dari zaman perjuangan orang tua kita dahulu tahun 45-an partai yang berlambang kepala banteng ini nggak pernah terpilih jadi penguasa negara Indonesia tercinta ini. Ternyata dan terasa baru generasi kedua saja dari para orang tua kita, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sudah sangat perih rasanya dengan kebijakan-kebijakan yang katanya era reformasi ini. Mau dibawa kemana rakyat yang gak punya dosa ini? Sadarlah para pemimpin, sejahterakanlah rakyatmu sebelum kolega, para badut, asing dan asing yang udah jelas ingin nguras semua kekayaan alam negeri ini.
Itu hanya sebuah curhatan dari rakyat Indonesia bagi pemerintah atau bagi siapapun yang nonton. Jika kontra dengan komentar ini, mohon maaf. Next, gimana nasib-nasib pribumi? Semua kita sudah tahu kalau rakyat sendiri pun sangat kurang lowongan pekerjaan. Ini malah ada TKA asing yang masuk untuk kerja di negara kita sendiri, apalagi atas persetujuan pemerintah pusat. Yang mirisnya di masa pandemi COVID-19 ini, ada apa dengan NKRI? Ada apa dengan NKRI? Itu sebuah pertanyaan besar dari semuanya. Mungkin banyak juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang akan melintas di otak kita atau di benak kita, yang bahkan ada orang yang gak bisa mengungkapkannya. Oke, next. Sungguh kebijakan gila, warga negaranya sendiri diajukan untuk diam di rumah, tapi malah memasukkan orang asing. Sungguh kebijakan yang tidak bisa diterima akal sehat. Ya mungkin aneh juga ketika kita disuruh diam di rumah, stay at home, tapi malah ada orang asing dari negara lain diperbolehkan atau diizinkan oleh pemerintah pusat masuk ke Indonesia. Pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Next, rakyatnya untuk mudik aja dilarang, tapi TKA dari Cina malah dikasih izin. Virus corona asalnya bukan dari pemudik, Pak, tapi dari Wuhan, Cina, dari luar negeri. Sepertinya ada sesuatu yang lain ini. Kok agak aneh gitu sikapnya. Ya, jelas. Next, pemerintah yang buat aturan, tapi pemerintah juga yang bengal. Pemerintah yang bikin aturan, rakyatnya disuruh jangan keluar rumah, jaga jarak, plus gak boleh mudik. Pemerintah sendiri yang masukin orang luar ke Indonesia. Udah gitu dari negara asal wabah. Pemerintah yang ngaungin semangat lawan corona, pemerintah sendiri yang ngelemahin semangat lawan corona. Puyenglah nih negara, gimana rakyatnya mau dengerin pemerintah. Katanya seperti itu. Oke, next. Daerah di PSBB. Daerah di PSBB. Mudik tak boleh. Orang asing bebas keluar masuk di negara ini. Ini semua kebijakan orang-orang lingkaran istana yang betul-betul sudah tidak mempunyai, gila semua penghuninya. Rumah sakit kali ah. Next, lama sekali ya tahun 2024, makin terpuruk aja pribumi. Tak boleh mudik, tak boleh pulang kampung, import penyakit berdatangan. Nauzubillah ya, mudah-mudahan nauzubillah. Mudah-mudahan memang ketika mereka masuk itu sudah steril, tidak ada yang positif COVID-19. Next, kebijakan yang sangat amburadul, tidak peka terhadap kondisi bangsa yang saat ini, masih sulit untuk keluar dari berbagai himpitan masalah. Apa urgensinya mendatangkan TKA Cina di tengah wabah pandemi saat ini? Yang ada akan menjadi polemik dan keresahan masyarakat di Sulawesi Tenggara. Pasti. Bukan hanya di Sulawesi Tenggara, pastinya di seluruh Indonesia ketika melihat berita ini akan menimbulkan tanda tanya terhadap pemerintah pastinya. Soalnya kan yang mengizinkan pemerintah pastinya. Next. Capek-capek kita sekolah 12 tahun ditambah kuliah 4 tahun cuma buat dapetin kertas 4 lembar demi memenuhi persyaratan buat dapat kerja. Kesian juga orang tua kita yang nyari duit buat nyekolahin kita, banting tulang siang malam hujan panas demi anaknya bisa dapat kertas 4 lembar yang disebut ijazah. Malah orang Cina yang didatengin buat kerja di negara kita. Padahal belum tentu orang Cina yang didatangin itu berpendidikan dan ahli di bidangnya. Lah terus kita yang udah buang-buang waktu buat sekolah dapat apa? Dapat kerja enggak? Jadi pengangguran iya. Udah gila ini negara.
Ya sih, kadang ngelihat pengangguran sekarang ya, bahkan yang lulusan S1 pun, seorang sarjana pun susah nyari kerja. Kealamin sama saya sendiri, waktu dulu lulus S1 agak susah sekali nyari kerja. Harus keliling sana, keliling sini. Ya, begitulah. Kadang sesuatu yang gak masuk akal dalam benak kita pasti sangat dipertanyakan. Next, orang kita aja banyak sekali pengangguran gara-gara COVID ini. Kok malah TKA dari negeri pencetus corona lagi? Sungguh sangat menzolimi kebatinan masyarakat kita. Ya Allah, bukakanlah mata dan hati para rezim ini yang semena-mena sudah muak sekali di tengah krisis begini. Next, ya berarti si corona cuma jadi kambing hitam aja dong. Padahal ada udang di balik terigu. Bakwan dong enak. Pribumi dirumahkan, stay at home. Biar si Asom aja yang bekerja. Semoga para pejabat zolim diserang virus corona, amin. Itu bukan saya yang ngomong, saya cuma bacakan komentar. By the way, ya guys, ini lagi hujan di luar, jadi mungkin agak kedengeran, gak apa-apa. Mudah-mudahan hujan ini mendatangkan rezeki, menghilangkan COVID-19, amin. Oke, next. Waduh, kalau Cina bebas dari corona, emang rakyatnya sendiri sudah yakin kalau mereka kena corona semua? Kok rakyatnya sendiri dikurung sedangkan Cina bebas-bebas aja keluar masuk, kerja segala macam? Waduh, emang pemerintah sekarang baik sekali sama rakyatnya sendiri ya. Mungkin bulan puasa biar nggak lelah suruh duduk di rumah saja tanpa dapat makanan. I think ini sindiran. Oke, terakhir, karena ini terlalu banyak sekali komentarnya, jadi ini terakhir. Warga Indonesia asli disuruh diam di rumah, malah jika melanggar atau mudik pulang kampung dihukum pidana dan perdata. Tapi pemerintah sendiri malah membuka tangan selebar-lebarnya untuk kedatangan orang-orang Cina. Lalu salah rakyat apa? Kalau corona makin meluas dan parah, bahkan salah satu menteri menyalahkan rakyat miskin yang menyebarkan corona. Pemerintah pada rezim ini sungguh terlalu, rakyat sudah tidak percaya lagi. Pernah ya dulu ada seorang menteri yang memberikan argumentasi di berita apa gitu, aduh takut salah juga ya, ungkapannya sama kayak gini. Jadi seakan-akan menyalahkan masyarakat yang miskin yang menyebarkan virus ini. Padahal wallahu alam ya, penyakit itu datangnya dari mana, maupun emang pencetus awalnya itu bukan pencetus, emang awal lahir virus ini itu dari Wuhan, Cina. Tapi wallahu alam, hanya Allah yang tahu virus itu dari mana-mananya. Melihat keadaan saat ini, ketika kita atau warga negara Indonesia disuruh diam di rumah atau di kontrakannya masing-masing, gak boleh pulang kampung, gak boleh mudik, gak boleh merayakan Idul Fitri bersama keluarga yang tahun sekali bahkan ketemu, tapi kali ini gak bisa. Tapi TKA Cina malah diizinkan masuk. Pastinya kita semua bertanya-tanya mengenai hal ini. Mungkin setelah berita ini, berita 500 TKA Cina masuk ke Indonesia ini viral, mungkin akan ada tanggapan dari pemerintah kita. Ada apa atau penjelasannya seperti apa, kita tunggu aja. Mohon bersabar, ini ujian. Ya mungkin cukup sekian aja komentar-komentar yang saya bacakan kali ini. Mungkin akan ada part 2, part 3, part 4 dan sebagainya dan seterusnya. Oh iya, jika kalian menyukai video ini, mohon di like, comment, share, dan subscribe, jangan lupa. Dan terima kasih bagi yang udah nonton. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang salah yang saya ucapkan. Ini hanya komentar-komentar dari warga negara Indonesia sendiri. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum, bye-bye.